Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarice Francisca Tanmenu, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Analisis Net Present Value atau NPV merupakan nilai tunai dari proyek. Agar menggambarkan nilai tunai, maka semua biaya dan manfaat proyek terlebih dahulu dialihkan menjadi nilai tunai dengan cara didiskonto. Tingkat dipergunakan adalah sesuai dengan permintaan klien atau kelaziman untuk jenis proyek yang dievaluasi. Nah, nilai tunai proyek adalah nilai tunai manfaat dikurangi nilai tunai biaya, atau apabila semua biaya proyek diberi tanda negatif dan semua penerimaan proyek diberi tanda positif, maka penjumlahan dari keduanya menggambarkan nilai tunai proyek. Dengan kata lain, nilai tunai proyek adalah nilai tunai manfaat atau penerimaan dikurangi nilai tunai biaya. Yang berikut yaitu pengertian dari analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan ekonomi merupakan kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya atau kos yang dikeluarkan. Yang berikut analisis kelayakan finansial, yaitu menurut Abu Bakar Iskandar pada tahun 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana biaya dari proyek terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diperoleh dari pendapatan langsung, yaitu berasal dari pendapatan atau tiket. Yang berikut nilai-nilai yang digunakan sebagai parameter dalam menentukan kriteria penerimaan terhadap suatu investasi sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu proyek, yaitu berdasarkan NPV atau Net Present Value, BCR atau Benefit Cost Ratio, EF, IRR atau Economic Financial Internal Rate of Return, PI atau Profitability Index, serta payback periode yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Yang berikut yaitu analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang. Nah, perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini yaitu yang pertama, jika BCR lebih besar dari 1, maka proyek dapat dikatakan layak untuk dikerjakan. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai BCR lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan dalam kurung PV dari manfaat per PV dari biaya. Cara penggunaan rumus analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh penggunaan rumus BCR, yaitu sebagai berikut. Sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan medis baru dengan harga 25.000. Dengan adanya peralatan medis tersebut, diperkirakan klinik tersebut dapat melakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun. Apakah pembelian peralatan medis akan menguntungkan bagi klinik tersebut ataukah tidak?
Mari kita perhatikan bersama-sama perhitungannya. Melalui persamaan berikut, maka akan dapat kita input nilai-nilainya menjadi BCR sama dengan present value dari manfaat per present value dari pengorbanan atau biaya. Nah, untuk itu sama dengan 500.000 kali dalam kurung P per A 9%,5 tambah 40 juta kali dalam kurung P per F 9%,5 dibagi 25 juta sama dengan 500.000 kali dalam kurung 3,88966 tambah 40 juta kali dalam kurung 0,64993 dibagi 25 juta. Hasilnya yaitu BCR sama dengan 1,17. Yang berikut analisis internal rate of return atau IRR. Metode ini merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut, dengan keterangan R sama dengan tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan project sama dengan PV dari capital outlays. AT sama dengan cash flow untuk periode T. N sama dengan periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Kelebihan dan kekurangan dari IRR. Yang pertama kelebihan, yaitu menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua harus menggunakan analisis sensitivitas. Next yaitu analisis economic internal rate of return atau EIRR. Merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Nah, persamaannya dapat dilihat di bawah ini, di mana I1 yaitu tingkat bunga saat NPV positif, I2 yaitu tingkat bunga saat NPV negatif, NPV 1 yaitu nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV 2 yaitu nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR lebih kecil diskon rate 12%, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Yang berikut yaitu analisis payback periode atau PP. Merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung payback periode atau PP adalah sebagai berikut, yaitu PP sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Untuk itu, untuk menghitung payback periode yang mempunyai nilai proses yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prosesnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk yaitu 0. Kelebihan dan kekurangan payback period atau PP, yaitu yang pertama kelebihan, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak, berdasarkan pada cash basis bukan aktual basis, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi
pembuat keputusan, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Yang berikut yaitu kekurangan, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback periode. Yang berikut yaitu analisis lifecycle cost atau LCC, merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengembalian keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis dari LCCA yaitu untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable. Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35 sampai dengan 40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Oke, terima kasih. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.